Halo, selamat datang lagi. Kali ini kalian ngobrol dengan aku ya, Anjay, Arya. Jadi akhir-akhir ini memang berkorelasi dengan video yang kemarin ya tentang ekonomi dan video Indonesia Maju untuk siapa. Timbul lagi pertanyaan lebih dalam. Sebetulnya jika kemarin mempertanyakan Indonesia Maju untuk siapa, sekarang timbul pertanyaan Indonesia dimajukan oleh siapa? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita perlu berkaca pada beberapa negara yang sudah duluan membangun kedaulatan ya. Kedaulatan di sini bukan artinya tentang merdeka saja ya. Contoh seperti Singapura yang sudah berdaulat secara ekonomi, secara pendidikan, secara infrastruktur, di mana pada akhirnya negara Singapura tersebut dipercaya oleh banyak negara lain untuk menjadi ladang investasi. Dampaknya ya seperti kemarin yang saya sebutkan, FDI dari Indonesia itu $100 per orang dan FDI dari Singapura itu adalah $19.000 per orang. Tentunya ini bumi dan langit ya. Jadi kita masih berbeda $18.900 dari Singapura, dan itu bukan hal yang mudah untuk menaikkan angka-angka tersebut. Makanya kita perlu lihat ke belakang. Apa yang membuat Singapura menjadi semaju itu? Apa yang membuat Korea Selatan maju? Apa yang membuat Jepang semaju itu? Padahal kalau kita lihat ke belakang, sekarang pun negara-negara yang saya sebutkan tadi tidak memiliki sumber daya. Tidak memiliki sumber daya. Mereka tidak memiliki nikel, mereka tidak memiliki uranium di dalam wilayahnya sendiri, mereka tidak mempunyai banyak emas, mereka tidak mempunyai berbagai keanekaragaman hayati seperti hutan hujan tropis, aneka satwa, tempat wisata yang indah, megah dan rupawan. Nah, mereka tidak punya seperti itu, tapi mereka secara sadar dan konsisten memutuskan diri untuk berinvestasi pada sebuah ranah yang tentunya akan membangun negaranya di kemudian hari, yaitu human capital atau sumber daya manusia. Kita nggak bisa tutup mata lagi sekarang dengan kualitas orang-orang dari Korea Selatan, dengan soft powernya K-pop dan juga K-drama. Lalu dari Jepang dengan soft powernya juga anime dan lain-lain. Lalu dengan Singapura, soft powernya Singapura itu adalah trust. Dia memberikan citra kepada dunia bahwa saya ini negara yang aman untuk berinvestasi. Saya ini negara yang stabil. Nggak ada demo tiap minggu mendemo kenaikan BBM di negara saya. Nggak ada aturan-aturan yang aneh secara logika. Nggak ada oligarki-oligarki yang terlalu berkecimpung mengintervensi kepentingan negara. Nggak ada. Artinya memang kalau kita ingat, salah satu Perdana Menteri Singapura, Lim Suk King, saya lupa, tapi memang beliau itu membangun negara tanpa melibatkan kepentingan pribadinya. Artinya kita bisa lihat Gubernur Papua sekarang, Bapak Lukas NMB, yang membangun stadion berharga triliunan rupiah dan dinamai dengan Stadion Lukas NMB. Memang tidak ada yang salah, tapi di situ mencerminkan sebuah perilaku yang ingin memberikan citra kepada masyarakat. Ini stadion gue yang bikin. Kalau nggak ada gue, kalian nggak bakal jadi apa-apa. Jadi orientasinya memang bukan beribadah, bukan untuk menjadi pelayan rakyat. Tujuannya untuk dikenang dan dengan harapan mungkin dapat berlanjut ke kancah berikutnya. Itu adalah salah satu bentuk dari payahnya produk dari pendidikan kita 40 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu. Skor PISA, kita berada pada urutan 2 terendah dari sekian banyak negara. Artinya ini berkorelasi memang dengan taraf pembelajaran tematik dan juga tematik dan juga non tematis seperti pengetahuan secara umum dan juga pengetahuan secara sains, atau biasanya kita sebut dengan STEM. Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Nah, jadi 4 ranah ini yang memang
Mungkin nggak banyak orang yang berminat. Saya berminat tapi tidak terlalu disupport, jadi tidak bisa berkuliah untuk sementara waktu, sedang membangun. Nah, dampaknya apa dari pendidikan STEM yang rendah ini? Artinya banyak masyarakat yang tidak mengedepankan logika secara saintifik dalam berperilaku dan berpikir secara sehari-hari. Artinya ketika ada orang yang berkedok teknologi, memberikan narasi bahwa saya bisa bla 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 bla, mayoritas masyarakat akan percaya. Kenapa? Karena mereka minim akan pengetahuan STEM ini. Mereka diberikan narasi tentang sebuah kendaraan yang berbahan bakar air, percaya. Malah membalikan keadaan dengan menghina pemerintahnya sendiri. Pemerintah tidak jelas, pemerintah tidak adil. Kenapa manusia emas seperti ini tidak dihargai? Padahal percaya deh guys, pemerintah itu gak bodoh-bodoh amat. Ada beberapa orang pintar yang memang bekerja secara tulus untuk melayani negara, melayani masyarakat, yang artinya memang mereka tuh bekerja dengan sesuai tupoksinya masing-masing. BRIN, Badan Riset dan juga Penelitian Nasional mempunyai tupoksinya sendiri dalam melakukan research and development pada aneka ragam produk-produk sains, seperti riset tentang kalau di dalam teknologi pertahanan seperti ada rudal, lalu ada kapal selam, lalu ada kapal tempur, lalu ada mungkin di sektor sipilnya ada mobil listrik, ada kereta yang nantinya diimplementasikan di PT Inka di Jawa. Nah, tentunya hal-hal ini tuh melibatkan BRIN, melibatkan instansi yang kalian hina setiap hari itu karena tidak menghargai Bapak Arianto sebagai penemu mobil kendaraan berbahan dasar air seperti itu. Jadi pada dasarnya nggak akan mungkin sebuah kendaraan dibahan bakari oleh air, karena kita sendiri tahu mesin itu membutuhkan proses pembakaran di mana dari tenaga ledakan dari piston mesin itu akan mendorong balik piston mesin, lalu berulang-ulang dengan intensitas yang sangat amat tinggi, mungkin sekitar 114.000 kali per menit, sehingga mobil tersebut bisa melaju dengan kecepatan 120 km dan bla 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 bla. Nah, bahan dasar air ini sendiri memang bisa dipecah menjadi hidrogen gitu kan secara saintifiknya. Lalu dari hidrogen itu akan membantu bla 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 bla, dan proses ini tuh namanya elektrolisis, dan elektrolisis tersebut membutuhkan listrik, dan listriknya itu dari akinya itu soak. Nah, cara berpikir seperti ini yang jarang masyarakat punya, jarang individu orang Indonesia itu punya. Akibatnya ya memang mereka mempunyai keterbatasan. Sekarang lihat seberapa besar presentasi masyarakat Indonesia yang bekerja pada bidang STEM ini, Science, Engineering, Technology and Mathematics. Hampir mungkin minoritas ya. Jadi jangan heran kalau misalnya industri kita dan juga ekonomi kita tidak berkembang dengan pesat, karena kalau kita tadi melihat ke belakang, Korea Selatan dulu ketika setelah perang Korea, mereka melakukan reformasi besar-besaran tentang investasi apa yang akan mereka lakukan. Mereka sadar mereka tidak mempunyai apapun, lalu mereka memutuskan bahwa oke, kita akan melakukan investasi pada human capital. Dikirimlah mahasiswa ke luar negeri, ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia Tengah, ke Jepang misalnya, atau ke Singapura, atau ke China mungkin bahkan ya. Nah, lalu setelah ratusan ribu mahasiswanya di luar negeri, lalu mereka akan memberikan kontribusi terhadap negaranya yang kemudian akan meningkatkan faktor pendidikan tersebut. Nah, ini tuh menjadi sebuah lingkaran yang sangat berkesinambungan. Soalnya begini teman-teman, nggak bakal ada sebuah negara yang mempunyai sistem pendidikan baik ketika ekonominya sendiri tidak baik. Nah, ini memang sangat berkesinambungan antara ekonomi yang kuat dengan pendidikan yang berkualitas. Soalnya kenapa? Pendidikan itu mahal. Untuk membiayai seseorang berkuliah di luar negeri itu membutuhkan ratusan juta sampai orang tersebut lulus. Dikali dengan 100 orang itu sudah 1 miliar lebih mungkin, atau mungkin itu baru 10 orang 1 miliar.
dikali 100 orang mungkin sudah hampir 1 triliun. Kita tentunya tidak bisa memberangkatkan 1 juta atau misal 150.000 mahasiswa Indonesia ke luar negeri, tentunya akan jebol kas negara seperti itu kan. Makanya kemarin aku tuh sempat melihat podcastnya Nadiman Karim, Menteri Pendidikan kita ya dengan kurikulum yang direformasi, dengan kampus merdeka, dengan pembelajaran guru sebagai macam dan sebagai macamnya. Tentunya dari semua program yang diluncurkan beliau, tujuannya memang untuk meningkatkan kadar literasi dari masyarakat itu sendiri, yang artinya nanti semakin banyak masyarakat yang senang memperkaya dirinya dengan informasi baru, mereka akan menemukan sebuah ketertarikan baru, dan tentunya akhirnya itu akan meningkatkan skor PISA tadi itu sendiri. Jadi saya tidak mau berkata banyak tentang Nikuba ini, kendaraan dengan berbahan bakar air, karena memang pada dasarnya tidak efisien. Soalnya begini loh teman-teman, untuk menciptakan sebuah teknologi itu gampang. Saya pernah membuat sebuah alat dari Arduino untuk mematikan motor dengan GPS. Memang terdengar wow, keren. Tapi saya pribadi sebagai seseorang yang merakitnya ya, bukan membuatnya, merakitnya, merasakan bahwa alat ini gak efisien, ya kan? Jadi untuk ke level menciptakan alat seperti di negara maju, seperti pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga sampah, ada satu faktor yang harus dipenuhi, yaitu adalah efisiensi. Kalau misalnya nilai efisiensinya rendah atau bahkan cenderung meningkatkan ongkos penggunaan dari suatu barang, ya itu bukan sebuah penemuan yang memudahkan, itu cuma penemuan doang buat seru-seruan istilahnya kan. Nah makanya manufaktur besar seperti Toyota, Honda, Hyundai, dan yang lain-lain tidak ada yang mengadopsi mobil-mobil berbahan dasar air. Kalaupun ada, dia berbahan dasar hidrogen dan itu mahal. Seperti itu. Oke, mungkin ini hanya sebuah video singkat 12 menit dari saya. Jika ada hal yang menarik yang kalian temukan di dalam episode kali ini, silahkan berkomentar. Jika kalian suka video ini, kalian hit like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Dan jangan lupa untuk dukung kami terus dari Relaxtivitas. And I hope you get a well education soon and forever. Don't be tired to chase for knowledge wherever and whenever. I hope we can be the golden generation for our own country. Thank you very much and goodbye.